Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan ya, statistik di pertemuan pertama. Sebelumnya, saya Adika Maisari, kode dosen saya di IKA. Di sini kita akan mulai perkuliahan statistika ya di pertemuan pertama. Tujuannya agar mahasiswa itu bisa paham tentang statistik dan kalian bisa menerapkannya dalam data sekunder dengan menggunakan Excel ataupun SPSS. Tapi sih di sini kita akan lebih sering ke Excel ya daripada SPSS. Ya, untuk materinya adalah statistik dan penyajian data. Terus sampai di pertemuan ke-6, setelah itu kita kuis. Pertemuan ke-8 kita akan UTS. 9 sampai 15 kita akan presentasi. Jadi siap-siap kalian bikin kelompok ya. Nanti kalau kalian sudah bikin kelompok, akan saya berikan temanya. Nah, untuk pengumpulan tugas UAS-nya atau presentasi, kalian kirim di pertemuan ke-8 yaitu pada saat UTS ya. Jadi kalian jangan tanya lagi kapan gue dikiriminnya, pada saat UTS. Oke, jelas ya sampai di sini. Lalu di sini referensinya dari Anonim 2009 sampai di Santoso dan Singgi di 2006. Atau kalau kalian mau cari lagi referensi lain bisa. Kalau di sini kan pembagian kelompoknya setiap kelas ada 10 kelompok. Kalau saya nyuruh kalian 5 kelompok ya. Nanti kita sesuaikan saja, kita bahas di WA group. Lalu untuk di sini penilaiannya sama, tugas 25, nilai UAS atau presentasinya 30. Kalau kalian nggak presentasi, nggak UAS ya berarti kalian nggak hadir. Nilai UASnya 0. Biarpun kalian biarpun kalian ikut bikin tapi nggak ikut presentasi, gitu berarti nggak ada nilai. Oke, ini ada kriteria penilaian atau presentasi. Presentasi 25, materi 50, makalah 25. Topik-topiknya nanti akan saya berikan pada saat kalian sudah mengumpulkan nama-nama kelompoknya. Oke, jadi dalam menganalisa kalian wajib pakai Excel ataupun SPSS, tapi saya nyaranin Excel aja. Nah, pertemuan 1 di sini materinya tentang statistik dan penyajian data. Statistik apa sih? Statistik itu adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, penyajian data. Kalau dalam arti sempitnya itu disebut dengan kuantitatif. Oke, lalu ada yang namanya statistik deskriptif. Jadi dia yang mempelajari tentang pengolahan dan penyajian data. Ada lagi statistik inferensi atau induktif. Dia ilmu yang mempelajari tentang pengambilan kesimpulan. Contohnya kayak sampel populasi seperti itu. Gunanya statistik kalau di bidang ekonomi untuk apa sih? Untuk produksi, akuntansi, dan pemasaran. Nah, kalau pengetahuan statistik, dia bisa untuk apa? Untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Variabel tahu ya? Misalnya variabel X itu untuk umur, variabel Y, terus untuk jumlah kelahiran atau kematian seperti itu. Membuat keputusan lebih baik. Jadi dengan adanya data-data, kita bisa tahu tuh, kita bisa forecast, meramal. Kalau kita punya perusahaan, tahun depan kita untung atau tidak gitu. Jadi kita bisa main di datanya. Untuk mengatasi perubahan tersebut juga gitu. Dan membuat rencana atau ramalan tadi ya. Masih banyak manfaat lainnya. Terus tahapan statistik di sini ada pertama kalau kita mau mengolah suatu data, yang pertama kita harus identifikasi dulu persoalannya. Terus kumpulin fakta-faktanya, data aslinya juga, lalu nanti datanya itu angka-angkanya dikelas-kelaskan. Dibikin klasifikasi datanya, dikelaskan gitu. Dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk diagram, atau apa, kalian bikin kelasnya. Biasanya sih saya berbentuk tabel ya, apalagi kalau di sini. Terus penyajian datanya akan disajikan ya, lalu kita analisa. Oke, di sini ada pengertian dari populasi itu apa? Dia elemen yang akan diteliti. Lalu ada sampel, elemen yang merupakan bagian dari populasi. Lalu ada data, fakta yang bisa dipercaya. Oke. Lalu di sini jenis-jenis pengambilan sampel ada 2 macam. Ada yang random dan ada yang berstrata. Kalau random itu acak ya. Kalau yang berstrata itu dibagi-bagi lagi. Jadi
Jadi dipilih secara random, dijumlahkan, nanti membentuk sampel. Terus ada sistematik, berdasarkan urutan tertentu, lalu ada juga cluster sampling. Jadi pengambilan sampelnya nggak langsung pilih anggota untuk dijadikan sampel, tapi lebih memilih kelompoknya gitu. Terus pembagian data itu ada dibedakan menurut sifatnya. Kalau menurut sifatnya ada yang kualitatif dan ada kuantitatif. Kalau kuantitatif itu berbentuk angka ya. Kalau kualitatif bukan bentuk angka. Misalnya agama, jenis kelamin, daerah, suku, seperti itu. Kalau kuantitatif itu berbentuk angka, nah si data kuantitatif itu juga dibagi lagi nih, ada yang namanya data kontinu dan ada data discrete. Kontinu itu biasanya data satuan, bisa dalam pecahan juga. Kalau discrete bulat, bilangan asli gitu. Kalau kontinu itu pecahan. Oke. Lalu tadi data pertama dari sifat, yang kedua data dari waktu. Data menurut waktunya itu ada dua macam, ada yang data silang atau cross section dan data time series. Jadi dikumpulkan dari waktu ke waktu gitu. Misalnya kematian, kelahiran, dari tahun ke tahun. Yaitu cenderung mengecil atau membesar gitu. Oke. Kalau di sini data silang, data yang dikumpulkan pada suatu waktu yang bisa menggambarkan keadaan kegiatan pada waktu tersebut. Data primer, data yang didapatkan langsung dari responden. Kalau data sekunder diambil aja gitu dari data primer yang udah diolah. Kalau data primer ini contohnya data pegawai PNS di BKN. Terus data perkawinan kalau data sekunder. Nah, kita data itu menurut sumbernya ada yang internal dan ada yang eksternal. Kalau internal, contohnya kita dapat data dari suatu universitas, misalnya data dosen, jumlah mahasiswa. Kalau eksternal, data orang tua mahasiswa. Jadi di luar ya. Syarat data yang baik ya harus objektif, harus representatif, wajar. Harus bisa dipercaya, up to date, terus harus relevan. Terus di sini ada pengukuran dan jenis-jenis skala. Jadi di sini ada yang dimaksud dengan variabel. Variabel itu adalah peubah. Misalnya X adalah usia, Y adalah apa gitu, itu variabel. Contoh pada masyarakat elemennya adalah manusia, karakteristiknya misalnya penghasilan, umur, pendidikan, jenis kelamin. Merupakan variabel-variabel, ini adalah variabel-variabelnya ya. Variabel itu ada variabel kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu kategori, kuantitatif tadi ya yang angka atau numerik gitu. Kualitatif contohnya tingkat pendidikan, jenis kelamin, tapi kalau kuantitatif misalnya penghasilan, umur, jumlah keluarga gitu. Lalu di sini ada skala nominal dan skala ordinal. Skala nominal itu adalah skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Lalu ada skala ordinal, skala yang diberikan kepada objek sebagai label dan menunjukkan tingkatan. Oke, tadi udah ya, nominal itu tadi skala yang paling sederhana. Contohnya jenis kelamin, nomor urut. Kalau ordinal, objek. Contohnya tingkat pendidikan. Terus ada skala interval. Pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat. Ada skala rasio. Terus ada di sini penyajian data. Bagaimana sih kita menyajikan sebuah data? Jadi penyajian data itu adalah cara untuk meringkas, menata, mengatur, mengorganisasikan data. Ya, bagaimana cara kita menyajikan data itu agar mudah untuk mengerti. Nah, contohnya di sini dengan tabel. Nah, tabel itu tahu ya, kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategorinya gitu. Nah, tabel data di sini ada yang disebut dengan tabel satu arah, berarti cuma satu kategori gitu. Nah, ini contohnya. Satu kategori jenis outlet jumlahnya sekian. Kota jumlahnya sekian. Kalau tabel dua arah ya dua kategori, misalnya provinsi dengan telepon. Gitu ya. Terus kalau yang tiga arah, nah ini jenis Amerika, Inggris, Jerman, jadi ada tiga kategori gitu ya. Oke. Terus
Di sini contoh kita adalah